Jadi sebenarnya saat ini saya melaporkan di mana pada kemarin hari sore tepatnya ada fenomena air sungai di salah satu sungai yang ada di Kabupaten Goa, tepatnya di Kecamatan Parangloe, itu dipenuhi dengan busa. Fenomena tersebut atau kejadian tersebut itu mengakibatkan viral di media sosial, di mana aliran sungai kecil tersebut juga itu mengalir ke aliran sungai Jeneberang. Seperti apa saat ini saya telah melaporkan berada di samping aliran sungai Jeneberang. Berikut suasana aliran sungai Jeneberang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tampak warna air pun seperti biasa, benar, dan kondisi air juga masih sangat baik. Dari informasi yang diterima, yang diperoleh, bahwa busa air sungai yang dipenuhi busa yang berada di Parangloe itu kejadiannya pada hari Rabu sore kemarin, di mana saat penyebabnya adalah karena ada salah satu oknum warga yang menebang pohon getah, Tribuners. Pohon rambutan yang mengeluarkan getah, sehingga pohon yang berada di dekat aliran sungai itu mengalir ke sungai dan menyebabkan air sungai dipenuhi. Usuran di Kecamatan Parangloe, Desa Lonjok Boko. Apa yang terjadi di media sosial itu yang lagi viral, adanya warga masyarakat yang melakukan penebangan pohon, satu pohon rambutan hutan, di mana aktivitas daripada warga masyarakat ini memang berada di pinggiran daripada aliran sungai kecil tersebut, sehingga serbuk daripada hasil penggergajian itu larut dalam sungai, dalam air yang bertekanan, sehingga mengakibatkan busa seperti itu. Terus langkah-langkah apa yang dilakukan dari pihak lingkungan hidup Setelah mengetahui kejadian itu? Jadi setelah tim kami sampai di lokasi, melakukan pengambilan sampel untuk dilihat parameter daripada air tersebut, apakah berbahaya atau tidak. Tetapi setelah diteliti, diambil sampel dan dicoba, ternyata pH air tersebut, baik yang ada di hulu maupun yang agak di pertengahan itu, pH-nya masih normal, di sekitar 6, pH-nya 6. Jadi tidak berbahaya, tidak berbahaya, normal. Itu sejauh mana busa yang ada di sungai? Kalau yang beredar itu ya sepanjang 2 km. Cuma kami tidak mengukur panjangnya tadi. Pak, ini kan sudah terlanjur viral di media sosial dengan netizen. Ada nggak himbauan dari pihak lingkungan hidup sendiri pada masyarakat? Ya, baik. Jadi kami sudah menyampaikan kepada warga masyarakat yang ingin menebang pohon yang di seputaran aliran sungai agar tidak melakukan penebangan dan mengolah di sepanjang aliran sungai, di pinggir aliran sungai, tetapi harus jauh dari aliran sungai sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Untuk kondisi di sana,
Tribunner, saat ini saya melaporkan di mana warga Kabupaten Goa sungguh minasa dibiarkan penemuan mayat bayi di sini tampak di pinggir jalan dan warga sekitar. Petugas kepolisian juga sudah berada di TKP. Berikut suasana di lokasi. Baik, selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di sekitar Jalan Poros Makale Rantepo, tepatnya di Buntu Buaya, Kecamatan Kesu, Toraja Utara. Jadi saat ini petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Toraja Utara akan menebang sebuah pohon yang berukuran raksasa. Jadi penebangan ini dilakukan karena pohon tersebut sudah rapuh yang dikhawatirkan akan mudah tumbang ketika diterpa hujan yang disertai angin kencang. Pohon ini berada di pinggir jalan poros, jadi memang sangat berbahaya apalagi saat tumbang dan ada pengendara yang melintas. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, pohon ini terpaksa ditebang. Penebangan dilakukan menggunakan gergaji mesin. Saat ini penebangan masih sementara berlangsung.
laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki.
selamat siang Tribunner. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kota Batampone. Saat ini sejumlah warga dari desa Baliengtoa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bone untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut pejabat ataupun pejabat desa yang menggantikan sepihak sejumlah staf di desa Baliengtoa. Berapa itu Pak Wakil desa sedang tangga nggak pernah komisi berapa itu anaknya Pak Wakil. Oke, so nggak telepon lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf kalau agak menunggu sedikit karena memang tadi disampaikan Pak Kapolres anggota dewan itu dalam satu minggu ini memang dapat tugas untuk mengikuti musrembang di kecamatan. Tapi tidak apa-apa, insya Allah apa yang menjadi tujuan adik-adik Bapak saudara-saudara semua yang hadir pada siang hari ini, insya Allah akan kami tampung dan tindak lanjuti sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan di DPRD Kabupaten Bone. Baik, mungkin sebelum izin kita masukkan agak senang. Baik, jadi tadi saya di WA dari sekretariat, mungkin ini saya bacakan catatan itu yang masuk kepada kami. Yang tua 7 Februari 2022 kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengulangi rasa hormat, berhubung dengan adanya permasalahan di masyarakat tentang perangkat desa, maka kami sebagai warga masyarakat desa Baliengtoa ingin menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk bisa menyelesaikan masalah yang kami hadapi di desa. Untuk itu kami warga desa Baliengtoa menginginkan SKPD yang terkait juga turut serta berperan dalam permasalahan ini pada hari Kamis 10 Februari 2022. Demikian surat penyampaian aspirasi ini kami buat untuk dipergunakan dan kami mohon maaf apabila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu isi suratan. Ya. Sebelum saya lanjut, mungkin saya perjelas dulu bahwa memang di DPRD salah satu tugasnya adalah menerima dan kemudian nanti menindaklanjuti aspirasi kita.
Tapi kami juga memang diatur mekanismenya seperti apa. Jadi mungkin karena kalau untuk melibatkan SKPD langsung sesuai dengan surat di sini memang ada rapat tersendiri. Jadi mungkin memang nanti saya persilahkan kalau ada yang kita sampaikan terkait dengan persoalannya secara lebih detail atau teknis seperti apa, nanti saya berikan waktu karena memang di surat kami juga benar persoalannya seperti apa. Dan insya Allah nanti persoalan atau aspirasi tadi itu kemudian ada berita acaranya kami tindak lanjutkan kepada pimpinan, nanti pimpinan serahkan ke komisi terkait, dan di situ nanti ada yang namanya DPU, dipanggil semua SKPD atau yang terlibat di apa yang kemudian menjadi persoalan tadi desa. Mungkin itu pengantar sedikit dari saya. Mungkin saya persilahkan dari perwakilan atau siapa yang ingin kemudian memperjelas apa kemudian menjadi isi atau inti dari surat yang sudah disampaikan kepada kami. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Kebetulan saya dipercayakan untuk sebagai moderator untuk menangani masalah desa. Kan kemarin itu kami sempat melakukan rapat koordinasi masalah internal di desa, tetapi seakan-akan kami itu tidak ada gunanya beraspirasi di sana karena mereka seakan-akan kerjasama semua dari mulai DPD ke bawah. Sehingga karena kami desa terdahulu itu melakukan penjaringan apakah perangkat desa bukan melalui pemilihan atau pembicaraan sama masyarakat, tetapi seperti mereka lakukan adalah seperti penunjukan karena yang tergolong di dalamnya hanya keluarga desa terdahulu, mulai adik kakak dengan keluarganya, meskipun mereka mempunyai kerja di lain di luar desa, istilahnya orang ganda, bekerja di pabrik, bekerja di pemadam, sehingga sekali sama masyarakat juga pusing dengan tidak aktifnya aparat desa di desa. Setiap melakukan pembangunan yang tidak ada transparansi anggaran, jadi kami sebagai masyarakat seakan-akan diperboleh dan diperdayai di muka di depan kami sendiri. Seperti itu kejadian yang ada di bawah. Contoh kemarin ada penutupan kantor desa, mungkin ada semua kita sudah ketahui bersama, karena fasilitas tersebut kata desa terdahulu itu adalah milik tanahnya. Jadi kami sebagai masyarakat juga pusing, apakah ini milik negara, apa milik desa? Mulai dari kantor desa, balai pertemuan desa, sama pelayanan medis yaitu puskesmas. Nah itu pun kami tidak tahu apakah ini tanah yang sudah diserahkan untuk negara apakah masih milik pribadi. Yang kebetulan dana bumdes yang dikelola di Pak Kemati ini berapa? Tanggal berapa itu masih desa terdahulu. Saya pernah ngomong sampai kalah sama pengawas. Dan nanti sudah juga kalau lainnya boleh tidak bersama saya menyampaikan bahwa anggaran Indonesia 60 juta itu dikelola hanya satu orang. Apakah ini begini memang penerapannya atau bagaimana? Kan saya sebagai saya juga pusing. Karena selama ini itu dana budget sudah 10 tahun kali itu diserahkan masih tidak ada pengembangannya. 50 tahun. Ada apa? Dan kemarin juga ada anggaran transisi yang akhir tahun 2021 yang dikelola oleh saudara Supriyadi Benar, itu yang dikenal dengan JERI. 60 juta hanya tidak sih dikelola di dusunnya dia loh. Dia negara 10 juta sekarang kan dia kampung di depan kami sendiri. Saya itu butuh penjelasan di sini. Ada apa? Apakah semua jajaran itu di pedesaan ke atas bekerja sama atau bagaimana? Dan dilema, gimana kami mempengaruhi karena dibentuk kepada kita seperti kemarin yang pernah saya laksanakan itu tambang.
di desa Bentuk yang saya tutup. Karena alasan saya untuk kemarin itu apa? Karena di sana itu ada kompensasi. Kompensasi itu itu mengenai berapa hektar sawah yang bisa dijual. Karena penghasilan desa Bentuk itu hanya pertanian dan peternakan, istilahnya Pak Lamis. Nah, apa itu kalau apa kita selalu pakai yang bisa lalu orang yang wadah itu mana waktu mana itu kan pakai biasa. Makanya saya pernah ngomong apakah dipentingkan pertanian atau pertambangan atau masyarakat itu suruh mandiri kesi. Ngomong lagi sih. Di saat itu saya pernah ngomong, tapi apa? Saya katakan beberapa kali setelah saya menjual ke lapangan tidak ada tentunya. Tandanya boleh tidak ada. Itu saya pusing juga. Ada apa sebenarnya seperti ini? Dan kemarin di rapat internal saya sudah sampaikan mengamankan kepada pihak yang terduga dan seakan-akan mereka tidak ngomong, seakan-akan orang bodoh datang hadir tidak ngomong. Anggota DPD selalu di situ sebagai moderator selalu bertanya saya di masyarakat kenapa dia tidak dipaksa secara langsung bagaimana ini aparat desa walaupun ada melakukan masyarakat kalau mau melakukan penjaringan baru karena kemarin bukan melalui penjaringan tapi penunjukan makanya saya mulai dari desa itu dipilih langsung oleh masyarakat dan begitu pun juga aparatnya. Yang intinya di sini itu tentang adalah karena dugaan pengangkatan perangkat desa yang itu sesuai dengan prosedur yang saya harapkan ini melakukan penjaringan itu harapan kami sebagai masyarakat bisa berbuat. Dan kedua supaya kepala dewan bisa berpartisipasi lainnya bagaimana kedepannya nasib desa kami. Karena seakan-akan di sana istilahnya sudah pokok mereka, persoalan mereka. Karena saya mau di sini untuk membuka, saya ingin transparansi anggaran di desa saya, dan saya meminta kepada kepala DPRD untuk mengetahui itu saya jalan satu-satunya. Kemudian anggaran kita berdua. Ya, sekian itu saja permintaan saya sebagai keputusan seperti itu. Baik, ada yang mau ditambahkan dari saudara-saudara semua? Tidak ada cukup. Jadi mungkin sebelum ini saya coba simpulkan sedikit kalau ada yang keliru mohon dikoreksi nanti. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa aspirasi teman-teman dari BPD ini pada dasarnya sebenarnya terkait dengan perangkat desa yang dianggap sebagai penunjukan. Makanya nanti kalau ada yang kita akan konfirmasi berapa prosesnya atau prosedurnya sama seperti yang disampaikan. Insya Allah nanti juga dari saudara-saudara semua pasti akan diundang dalam ketika kemudian akan diadakan itu terkait dengan itu. Artinya kemudian kami akan pertemukan semua pihak-pihak yang terkait di sini. Nah, perangkat desa tadi sudah dianggap seolah-olah dianggap selama penunjukan suatu keluarga dan segala macam. Itu nanti akan dikonfirmasi kembali. Perangkat desa itu dianggap tidak aktif selama ini, dan kasus yang viral terbaru ini penutupan tempat kantor desa itu memang saya sempat berkomentar bahwa kalaupun ada konflik jangan kemudian warga masyarakat yang dikorbankan, silakan Anda berkonflik selesaikan, tetapi pelayanan publik di desa itu harus tetap berjalan. Nah, ya, tapi kalau ini terjadi ya seperti yang saat ini terjadi, artinya kemudian masyarakat pasti kemudian akan mencari saluran-saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya ada terkait dengan dana BUMDes yang dikelola hanya oleh satu orang. Nah, ada tadi yang misalnya yang atas nama yang disebutkan tadi Dedi, itu ada yang kemudian dana 60 juta, tetapi dianggap bahwa ke pasir yang kemudian itu tidak seharusnya tidak sesuai dengan itu. Iya, jadi
Dan semua itu sebenarnya kalau saya simpulkan di sini ada 3 hal yang kemudian menjadi tuntutan atau aspirasi masyarakat Beliento. Yang pertama, mengharapkan ada peningkatan perangkat desa ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke. Yang kedua terkait dengan transparansi anggaran desa Beliento, dan yang ketiga terkait dengan menginginkan adanya audit anggaran yang ada di desa. Jadi kalaupun nanti ini bukan dari DPRD, tapi memang misalnya ada dari sektor sendiri. Ada dengan orang merangkap jabatan. Kalau ini tambahan berarti informasi tambahan, ada dengan orang yang melakukan sebagai perangkat desa, perangkat jabatan. Maksudnya terjadi waktu sama pemalang. Ada beberapa di situ apakah desa ada mengangkat kerjaan dan kiranya adalah sedikit dipakai. Jadi saya rasa tadi yang terakhir itu sekedar informasi tambahan. Yang jelas pada dasarnya ada 3 hal yang kemudian menjadi tuntutan waktu dari Beliento yang tadi saya sebutkan. Apakah kemudian itu ada yang mau ditambahkan atau dirasa sudah cukup sampai dengan itu? Sudah cukup? Atau ada yang mau disampaikan tambahan terkait dengan itu? Kalau tidak, mungkin saya bacakan tadi kesimpulannya itu. Kalau masing-masing sudah sepakat seperti itu, nanti berita acara bisa kita tanda tangani, kita sampaikan juga kepada. Insya Allah nanti ini kalau memang seperti ini akan ditindak, biasanya diteruskan ke komisi terkait komisi 1 terkait dengan ini. Saat kita hanya akan menunggu jadwal dari pimpinan. Kalau sudah ada disposisi nanti akan dijadwalkan kemudian. Mungkin itu dari saya, saudara-saudara semua. Apa yang menjadi aspirasi kita pada hari ini resmi diterima di DPRD Kabupaten Boden, dan insya Allah kami segera tindak lanjuti sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku di DPRD ini, dan insya Allah juga pasti saudara-saudara semua khususnya pembawa aspirasi nanti akan dilibatkan dalam forum itu. Tapi mungkin nanti tidak bisa semuanya, ada beberapa perwakilan karena ruangan terbatas dan mungkin suasana yang terlalu ramai juga belum bisa terlalu sering kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita sedang berada di salah satu lahan persawahan yang berada di Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang. Jadi kekurangan air di wilayah ini membuat lahan persawahan di sini mengalami kekeringan, Tribuners. Seperti yang kita lihat di salah satu sawah yang berada di depan layar Anda saat ini. Ini kita lihat padi milik warga ini, kita lihat nampak menguning, Tribuners ya. Itu akibat tidak adanya air irigasi yang mengalir di saluran irigasi persawahan. Ini bisa kita lihat, Tribuners, kondisinya saat ini sudah retak, retak ya, Tribuners ya. Kita lihat ini ada puluhan hektar ya, Tribuners, di wilayah ini yang mengalami hal yang seperti ini. Itu akibat dari dampak saluran drainase yang tidak teraliri air, Tribuners. Seperti yang kita lihat, Tribuners, ini adalah saluran drainase persawahan yang memang tidak ada air yang mengalir sama sekali.
sisi jalan itu Tribuners kondisinya sama Tribuners ya, bahkan di sini lebih parah Tribuners ya. Ini kita lihat Pri ini parah, di sini lebih parah Tribuners kondisinya, bisa kita lihat. Tidak ada air Tribuners, kita lihat. Kering Tribuners, kita lihat. Sawah-sawah di sini sudah kita lihat ini sudah menguning ya. Itu akibat kurangan air Tribuners. Inilah kondisinya Tribuners, sangat kering ya, kita lihat.
kemarin segmen yang diambil kemarin yang efektif itu kayak dokter-dokter yang baru lulus dan bekerja di puskesmas. Nah itu kayak kemarin cukup efektif tuh. Kenapa? Karena yang profesi seperti ini gajinya pasti naik kan? Pasti naik. Jadi teman-teman sales ini ya yang di belakang manfaatin, cari customer yang modelnya begini ya. Atau misalnya kalau pengusaha cari misalnya anaknya pengusaha siapa, nah, pasti naik kan? Hari ini dikasih bapak toko 1, 2 tahun lagi dikasih toko yang kedua, pasti naik dong income. Nah, cari begitu. Oke, lanjut. Ini yang tadi kurang lebih dari 2,8 2 tahun ke depan naik jadi 3,7 ya. Lalu di tahun keempat itu ada namanya golden point, di mana di golden point kita bisa bujuk atau arahkan customer kita untuk naik segmen ya. Jangan diganti mobilnya dari Agia balik Agia lagi, bukan, naik segmen ya. Jadi mobil lamanya di awalnya Avanza ya didorong untuk beli Innova, naik segmen gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah sama karena hari ini launching dan Avanza sudah pernah launching, makanya kita mulai pakai dari DP 15. Oke ya, hari ini waktu ini launching, jadi kita samain paketnya mulai 15. Lanjut. Dan semua paket ACC bisa dipakaikan term secara syariah. Jadi akadnya nanti murabahah namanya. Kalau ditanya itu akadnya jual beli. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan adanya presentasi saya bisa membantu penjualan dan bisa menjadi solusi buat customer kalau Selamat sore. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Adi Semaya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Tadi sudah disampaikan ya untuk Bapak Ibu nih, Kala Friends yang sudah memimpikan di Fortuner yang sesaat lagi akan di launching, yang melakukan SPK hari ini, khusus hari ini ada DP 15% dari Astra Credit Company. Boleh tepuk tangan. Kalau dari Kala Toyota sendiri ini punya mitra pembiayaan tidak hanya dari Astra Credit Company, tapi juga dari Toyota Astra Finance. Kira-kira kalau dari Toyota Astra Finance seperti apa nih penawarannya untuk Kala Friends semuanya? Langsung saja kita persilakan kepada Branch Manager Toyota Astra Finance Makassar, Bapak Erwan Mulyanto. Silakan Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga saya menyapa Kala Friends semua yang sedang gathering online. Nah, pada kesempatan kali ini Toyota Astra Finance akan memberikan beberapa penawaran. Yang pertama adalah namanya paket angpau. Jadi paket angpau itu bunga mulai 0%. Ya. Jadi kalau kita pernah sounding bulan lalu itu kita juga punya yang namanya paket 0%. Sekarang ada lagi 0% untuk periode Februari. Tapi yang menarik next ya, berlaku untuk semua kendaraan Toyota ya, periode Februari 2022 bunga mulai 0%. Next. Nah, kalau sebelumnya di TAP itu untuk paket ini bulan ini ya, untuk periode ini selama 1 tahun. Jadi 0% selama 1 tahun. Jadi Kala Friends bisa manfaatkan mulai Fortuner yang 2,8, DP mulai 340 juta, angsuran 11 kali 25 juta. Ya. Kemudian ada juga Innova, angsuran 15 jutaan untuk 11 rental 11 kali. Seperti itu. Jadi manfaatkan bunga 0% di bulan Februari dengan yang namanya paket angpau. Oke, next. Nah, angpau Avanza dan Veloz dimulai DP 10%, angsuran 5,7 jutaan. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki yang namanya
Avanza dan unit Avanza dimulai dengan angsuran 5,7 jutaan ya untuk tenor 5 tahun. Oke, next. Nah, paket easy deal. Lagi-lagi kita nggak bisa pesan sebenarnya untuk menyampaikan yang namanya paket easy deal. Karena easy deal itu bisa bergaya modis, nggak bikin kantong tipis. Oke, jadi yang tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh rekan kita, yang namanya easy deal itu adalah angsuran murah karena dia bisa setting angsuran, ya kan, angsurannya ringan. Kemudian disesuaikan juga dengan jenjang karir, ya. Tenornya itu dimulai dari 1 tahun, 2 tahun, ya, 2 tahun dan 2 tahun ketiga. Dan menariknya lagi ada kemudahan trade-in. Tadi sudah dijelaskan juga yang namanya golden point untuk di tenor 4 tahun atau sampai dengan tenor 6 tahun. Bapak Ibu semua diberikan kemudahan untuk trade-in. Tribuners, ini adalah Bukit Sampondok. Jalur ini terletak di jalur utama Jalan Trans Sulawesi di Palopo. Yang sering melintas di jalur ini pasti sudah sangat kenal dengan Bukit Sampondok.
Besok kita setengah lama. Ya, selamat siang para pendengar. Saat ini sedang berada di kantor Tribun Timur Pak Ilham Arif Sirajuddin. Tapi kan ada kompetitor lagi sebelahnya, di sebelah horizonnya baru White House. Salah lah. Ada Arisan datang miliar lah. Arisan udah lari dulu. Ayam tutupannya itu bukan free ya. Dulu kan nggak free. Dulu kan nggak free ada breakfast ya. Iya, makanya kita usul. Mudah-mudahan ini setelah Omikron, nah tantenya datang. Iya. Mudah-mudahan Omikron aja yang datang, tantenya nggak datang. Tapi pasti ya mudah-mudahan sampai akhir bulan, kalau akhir bulan akhir bulan kita naik, terus kita Belum diwawancara oleh Bapak ya? Kenapa barusannya terlambat? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari Teras Hotel Makassar. Ucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Timur. Selamat ulang tahun untuk Tribun Timur Makassar dari Indosat Kuridu Hatisan. Semoga Tribun Timur Makassar. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ronald dan juga untuk tim manajemen dan jajaran di Tribun Timur di Kota Makassar. Hari ini saya Eva selaku General Manager dari Hotel Horizon Ultima Makassar dan juga jajaran tim manajemen semuanya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Mahyudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 tahun bagi Tribun Timur Makassar yang merupakan mata lokal yang datang bersilaturahmi di Tribun Timur. Ya, kebetulan kemarin bertepatan dengan 18 tahun Tribun Timur. Tradisi saya bersama Ibu Alia setiap bulan tahun pasti saya meluangkan waktu bersilaturahmi, apakah malam sebelum ulang tahun, hari itu maupun setelah seperti hari ini, hari kedua ulang tahun. Alhamdulillah silaturahmi bisa berjalan 18 tahun. Dan memang kalau Tribun, saya bersama teman-teman Tribun itu punya cerita tersendiri. Keberanian Tribun untuk mengulas suatu pemberitaan pada tahun 2014 pada tanggal 16 Februari, 1 minggu setelah Tribun lahir. Saya Harun Suryanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Timur yang ke-18. Kami sudah bermitra dengan Tribun Timur. Kami mempunyai misi ke depannya agar politeknik kami bisa dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan atau seluruh masyarakat Indonesia, dan ini kami sangat membutuhkan bantuan dari
Nama saya Abdul dari Marketing Musuh Division. Ya, saya perwakilan dari salah satu unit Musuh Division yang ada di Makassar, yaitu Bosowa School Makassar dan Sekolah Alam Bosowa. Ya, Bosowa School Makassar terdiri dari SMP dan SMA, sedangkan untuk Sekolah Alam Bosowa mulai dari baby house, TK, playgroup sampai SD. Ya, kalau baby house sendiri, sekolah alam ini sekolah outdoor pertama yang ada di Makassar. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirley Kaislale, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini secara khusus menyampaikan selamat berhari jadi yang ke-18 tahun Tribun Timur, usia yang lagi genit-genitnya dalam berkreativitas, dalam berinovasi, dan kami yakin akan semakin banyak melahirkan inovasi dan semakin bisa diterima seluruh apa yang dipersembahkan oleh khalayak dengan baik, karena Tribun Timur pada prinsipnya selalu